Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi yang paling genting bagi manusia adalah ketika menghadapi sakaratul maut. Karena kondisi itu sangat menentukan di akhirat nanti, apakah akan masuk ke dalam neraka atau ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Karena ketika seorang hamba di akhir hayatnya baik atau husnul khotimah, maka kelak dia akan mendapat kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya ketika seorang hamba di akhir hayatnya buruk atau su'ul khotimah, maka kelak di akhirat akan menemukan kesulitan dan kesengsaraan. Untuk membahas lebih jauh tentang bagaimana bentuk godaan atau gangguan setan saat sakaratul maut, terus bagaimana doa agar tidak dapat disesatkan setan ketika sakaratul maut yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Simak video ini sampai selesai agar kita tidak dapat disesatkan setan ketika sakaratul maut dan semoga diwafatkan dalam keadaan membawa iman. Amin. Bagi sahabat beriman yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe, like, share dan komen, agar kami bisa terus berbagi ilmu. Setan mendatangi manusia ketika sakaratul maut, itulah detik-detik yang paling menentukan nasib manusia di akhirat. Karena semua amal dinilai berdasarkan ujungnya. Ada sebuah hadis yang mengungkapkan bahwa seseorang yang ahli surga itu dilihat dari amalan akhirnya. Hal itu sesuai hadis Nabi. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6607. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa nilai amal itu ditentukan oleh bagian penutupnya. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dia dengannya tinggal sehasta. Namun telah tercatat ketentuan baginya, lalu dia beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk ke dalamnya. Dan sesungguhnya ada hamba yang melakukan amal ahli neraka, hingga jarak antara dia dengannya tinggal sehasta, namun telah berlaku ketentuan terhadapnya, lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 3208 dan Muslim nomor 2643. Karena itu, diriwayatkan bahwa saat yang paling diutamakan setan dalam menggoda manusia adalah saat menjelang kematian. Dia akan mengundang rekan-rekan dan anak buahnya dan berkata, kumpul di sini, kalian goda orang itu, jika kalian tidak bisa menyesatkannya, kalian tidak bisa lagi menggodanya selamanya. Bagaimanakah bentuk godaan setan saat sakaratul maut? Setan menggoda manusia saat sakaratul maut disusun menjadi 7 godaan atau gangguan. Godaan yang pertama, setan akan datang dengan berbagai rupa yang aneh dan rumit seperti emas, perak juga sebagai makanan dan minuman yang lezat-lezat. Ini disebabkan karena orang yang sedang sakaratul maut tersebut semasa hidupnya sangat tamak dan rakus kepada barang-barang tersebut, maka pada saat itu disentuh dan diraba-raba barang setan tersebut, yang membuatnya merasa sedih meninggalkan hartanya, sehingga dia tidak ridho dengan keputusan Allah berupa kematian, tepat pada saat itu nyawanya dicabut. Dan sesungguhnya inilah yang disebut dengan mati su'ul khotimah. Nauzubillah. Godaan yang kedua, setan datang kepada orang yang tengah sakaratul maut menyerupai binatang buas yang ditakuti seperti singa, harimau, ular dan kalajengking yang berbisa. Dan sebagaimana yang kita ketahui, bahwa setan memang ada yang dapat menyamar dalam rupa binatang, yang mana ketika ia memandangnya maka ia akan menjerit-jerit dan melompat-lompat sekuatnya, maka seketika itulah nyawanya dicabut. Dan matinya orang tersebut yakni sebagai mati su'ul khotimah karena lalai dan lupa kepada Allah. Nauzubillah. Godaan yang ketiga, setan datang kepada orang yang sedang sakaratul maut menyerupai binatang yang menjadi kesukaan orang yang hendak meninggal itu. Jika orang tersebut suka sekali kepada burung, maka serupa dengan burung. Dan jika dia suka terhadap ayam sabung untuk berjudi, maka dilupakan pula dengan ayam sabung judi tersebut dan apalagi ada niatan ingin main judi dengan ayam sabungnya. Dan apabila pada saat seperti itu dia mati, maka sesungguhnya matinya orang tersebut yakni sebagai mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah. Godaan yang keempat, setan datang kepada orang yang sedang sakaratul maut menyerupai sesuatu yang paling dibencinya. Misal, musuh sewaktu masih hidup, maka dia pun kemudian menggerakkan dirinya untuk melakukan sesuatu terhadap musuh yang dibencinya itu, sehingga dia terhalangi untuk bertaubat atau menutupi dirinya sehingga tidak mau memperbaiki urusannya atau memohon maaf dari kezoliman yang pernah dia lakukan. Seketika itu pula maut datang, maka sungguh dia mati dalam keadaan lalai dan lupa kepada Allah,
maka matinya buruk atau su'ul khotimah. Nauzubillah. Godaan yang kelima. Pada saat sakaratul maut tiba, setan pun datang dengan menyerupai anggota keluarganya seperti ayah, ibu, kakak, adik, kakek, neneknya yang sudah meninggal. Dan setan tersebut sambil membawa makanan dan minuman sebagaimana yang sangat diharapkan, karena saking hausnya keadaan saat itu. Maka kemudian dia pun mengulurkan tangannya untuk memakan dan meminum yang dibawa oleh si ayah dan si ibu. Ini rupa setan tersebut. Seraya setan pun berkata dengan penuh kasih sayang, "Wahai anakku, hanya inilah makanan yang kami bawa dan diberikan untukmu serta berjanjilah padaku, bahwa engkau akan menuruti kami untuk menyembah Tuhan yang telah kami sembah yaitu Tuhan selain Allah, agar kita tidak lagi bercerai-berai atau kompak dan marilah kita bersama-sama menuju untuk memasuki surga." Bahkan dalam riwayat lain, setan akan mengecohnya dengan mengatakan, "Islam itu bohong, surga neraka itu tidak ada." Bahkan sampai mengatakan Tuhan itu tidak ada. Dan setan itu akan mengatakan perkataan menyesatkan yang semacam itu, di saat-saat terakhir orang yang sedang sakaratul maut, yang akan membuatnya murtad dan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Godaan yang keenam. Pada saat sakaratul maut tiba, setan datang dengan menyerupai ulama, sambil membawa banyak kitab kepada orang yang akan mati sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu datang dan sakit di sini. Karena itu aku akan membawakan kamu dokter dan obat-obatan." Lalu jika orang yang sedang sakaratul maut itu adalah orang yang lemah imannya, maka tanpa berpikir panjang langsung meminum obat tersebut. Seketika itu juga sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Dan setelah itu, setan yang menyamar menjadi ulama, itu berkata lagi, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah itu? Jika orang yang sakaratul maut itu lemah imannya, maka ia akan berkata, 'Aku tidak tahu.'" Lalu setan yang menyerupai ulama itu berkata lagi, "Ternyata itu hanya tipuan iblis. Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah, maka patuhilah kami." Maka orang yang lemah imannya saat sakaratul maut itu berkata, "Bagaimana zat Allah itu?" Iblis itu pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu." Lalu ketika tirai yang berwarna-warni itu dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. Maka iblis berkata, "Itulah dia zat Allah yang patut kita sembah." Lalu orang yang lemah imannya saat sakaratul maut itu berkata, "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar besar saja, dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang? Padahal zat Allah tidak menyerupai makhluk, dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah adalah benda yang besar ini." Dan dalam posisi penuh keraguan seperti itu, tiba-tiba malaikat Israel datang, lalu mencabut nyawanya. Maka matilah orang itu dalam keadaan kafir dan kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Godaan ketujuh. Setan datang kepada orang yang sedang sakaratul maut terdiri dari 72 barisan. Mengapa ada 72 barisan? Sebab dia menepati hadis sebagaimana yang sudah disebutkan Rasulullah bahwa umat Muhammad akan terbagi menjadi 73 barisan. Satu barisan yang benar yaitu hanyalah ahli sunnah wal jamaah, dan 72 lainnya akan masuk ke neraka karena sesat. Ketahuilah bahwa setan tersebut akan mengacaukan serta akan mengganggu manusia dengan 72 macam pada saat sakaratul maut tiba tersebut, yang membuat dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Nauzubillah. Bagaimanakah doa yang diajarkan Rasulullah agar tidak dapat disesatkan setan ketika sakaratul maut? Tak ada yang bisa selamat dari godaan iblis ini, kecuali atas izin Allah Ta'ala. Oleh karena itulah kita senantiasa harus memohon perlindungan Allah dari godaan iblis yang terkutuk. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengajarkan sebuah doa sebagai berikut. A'udzubika ayyatahobatonis syaitonu indal maut. Yang artinya, aku berlindung kepadamu agar tidak disesatkan setan ketika kematian. Hadis riwayat Ahmad nomor 8667 dan Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani.
Dan orang yang masih hidup, hendaklah mengajarkan kepada orang yang sakaratul maut kalimat talqin, la ilaha illallah, untuk menyelamatkan dirinya dari godaan setan. Itulah tadi bentuk godaan setan ketika sakaratul maut serta doa yang diajarkan Rasulullah agar tidak disesatkan setan ketika kematian datang. Jadi, persiapan harus dilakukan sejak dini dengan tetap memohon agar dilindungi dan diwafatkan dalam keadaan memegang agama Allah dan dimasukkan ke dalam syurganya Allah. Amin ya robbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.